Kalau kita punya persamaan seperti ini, 2x sama dengan 8, maka kita pasti udah tahu bahwa x-nya adalah 4. Ya. Tapi gimana kalau kita punya persamaan seperti ini? Yaitu sin x sama dengan setengah. Kira-kira berapakah x-nya? Kalau jawaban kalian sin x sama dengan setengah, lalu kalian jawaban x-nya pasti 30. Itu sih benar ya, tapi belum lengkap. Kenapa? Karena tidak cuma sin 30 yang hasilnya setengah. Ada sudut-sudut lain yang menghasilkan sinusnya itu setengah. Berapakah itu? Nah, kita pelajari bersama. Oke, materinya yaitu tentang persamaan trigonometri ya. Jadi nanti kita bahas persamaan ya, berarti ada sama dengannya. Dan trigonometri ya gak jauh dari sin, cos tangen, dan lain sebagainya. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa kalau sin 30 itu kan setengah, berarti sin x sama dengan setengah, maka x-nya pasti 30, betul, tapi belum lengkap karena gak cuma 30. Lantas apa aja dong? Dulu kalian pernah belajar mengenai sudut-sudut berelasi mungkin ya. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, oke. Kita coba lihat di grafiknya deh. Grafik y sama dengan sin x atau grafik fungsi sin x-nya ya. Grafik fx sama dengan sin x. Oke, nah ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang nilainya setengah itu gak cuma 30, tapi kena juga di sini nih. Berapa? 150. Oh, berarti jawabannya cuma 2 dong. X-nya itu berarti 30 dan 150. Enggak juga, sebenarnya ini grafik panjang, gak cuma sampai sini ya. Nah, ini grafiknya sebenarnya terus ya, jadi gak ada ujungnya. Makanya biasanya di soal-soal persamaan trigonometri itu dibatasi gitu ya. Jadi kalau yang tadi jawaban kalian misalnya dibatasi hanya di x-nya itu di kuadran 1 misalnya, atau x-nya itu hanya dari 0 sampai 360, maka betul jawabannya cuma 2, tadi 30 dan 150. Tapi kalau batasnya beda, berarti beda lagi gitu ya. Jadi bisa difahami bahwa sebenarnya yang nilainya setengah itu banyak banget, gak cuma tadi ini 30 ya, atau pi per 6. Nah, dan juga di sini tadi 150, gak cuma ini. Ada lagi terus di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Ya, sebenarnya banyak banget. Tapi biasanya kita batasi di soalnya. Jadi ada interval yang membatasi soalnya. Nah, lantas gimana dong untuk mencarinya gitu ya, mencari penyelesaiannya? Maka kita peroleh ini nih, sin x sama dengan sin alfa. Jadi kalau ada soal sin x sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya bisa dua kemungkinan. Coba lihat yang titik merah ini. Titik merah ini kalau di kuadran itu kuadran 1 kan ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 nih. Ini sampai 360 ini atau 2 pi. Ya. Nah, yang ini terus berulang di kuadran 1. Maka rumusnya adalah berulang setiap satu periode, dan periode sinnya itu adalah di 360 atau 2 pi. Jadi berulang di 360. Maka yang kuadran 1 ini rumusnya adalah kita bisa peroleh x1-nya itu alfa ditambah 360 kali k. Gitu. K ini adalah kelipatan tadi. Kita bisa hitung beberapa kemungkinannya gitu ya. Tapi tadi sesuaikan dengan batas interval yang diberikan si soalnya. Nah, adapun yang kuning ini adalah di kuadran 2-nya. Yang kuadran 2 itu juga terus berulang. Nah, makanya yang kuadran 2 ini 180 min alfa gitu ya. Jadi yang untuk yang kuadran 2 180 min alfa ditambah 360 kali k. Oke, biar paham. Jadi gimana sih penulisannya? Oke, oh iya ini kelewat nih.
Seandainya ketemu soal dalam pi, maka kalian bisa ganti nih, yang 360-nya ya ganti dengan 2pi. Yang 180 bisa diganti dengan pi. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin x sama sin 30 untuk ini ya, interval. Nah, ini nih, ini yang dimaksud intervalnya, di batasnya. Kalau nggak dibatasi tadi jawabannya udah pasti terhingga banyak banget gitu ya. Maka kita batasi. Nah, ini soalnya sebenarnya terlalu gampang ya, tadi udah dicontohin. Udah tahu ini jawabannya x-nya ya 30 sama 150. Oke, kalau secara tertulis ya kurang lebih gini ya lah ya. Jadi sin x sama dengan sin 30 nih. Tadi kan mengikuti formula tadi, sin x sama dengan sin alfa. Nah, maka ada dua kemungkinan tuh, ada dua rumus yang kita hitung. Kita hitung dulu rumus pertama. Nah, jadi untuk apa ini x-nya berarti yang pertama adalah alfanya kan 30. Berarti 30 ditambah k-nya kita pilih 0. Jadi 0 kali 360. Jadi ini 0 kan? Berarti alfanya 30. Nah, kenapa nggak pilih k yang lain? Kalau coba aja kita pilih k-nya 1 misalnya. Maka hasilnya nanti 360 ditambah 30, 390. Dan itu di luar interval yang diinginkan gitu. Jadi kalau saat ngotret kalian nggak apa-apa tulis banyak juga k-nya ya. Jadi untuk k-nya berapa, 1, 2, 3 boleh. Tapi ya kalau bisa sesuaikan dengan intervalnya. Ngapain juga kita nyari banyak-banyak kalau nggak diminta sama soalnya gitu kan. Oke, yang berikutnya kita gunakan rumus kedua ini ya. 180 min alfanya didapat seperti ini. Jadi kalau k-nya 0, ya udah kita masukin k-nya 0, berarti 180 min alfa, alfanya kan tadi berapa? 30 ya. Ini nih, sin x sin alfa. Nah, ini sin x sin alfa. Alfanya itu yang ini berarti 30. Berarti 180 dikurang 30 ditambah k kali 360, berarti ditambah 0. Nah, udah nggak ditulis ya. Jadi 180 kurang 30 150 gitu ya, sehingga himpunan penyelesaiannya ya udah 30 sama 150. Tadi seandainya intervalnya kita tambahin, maka nanti hasilnya bisa jadi lebih banyak. 30, 150 tadi aja udah ketahuan. Kalau k-nya 1, 390 dan seterusnya ya. Jadi disesuaikan dengan interval yang diinginkan. Oke, kita lanjut dulu. Yang berikutnya gimana yang cos ya, grafik yang cos. Sama ya, grafik yang cos ini dimulainya dari 1 bedanya gitu ya. 1 periodenya juga sama 360. Nah, ini bisa kita lihat. Oke deh, mau yang setengah kayak tadi biar sama ya. Misalnya berapa nilai x-nya atau cos x sama dengan setengah, berapa x-nya? Berarti x-nya 60 nih ketahuan. Dan gak cuma 60, kita ketemu lagi yang sama di 300 gitu ya. Nah, ini ada kesamaan-kesamaannya. Jadi dalam satu periode itu terjadi 2 kali samanya gitu ya. Karena cos itu kan yang positif kuadran 1 sama kuadran 4 gitu ya. Oke, dan ini sama seperti tadi, gak hanya segini aja kan. Ini grafik sebenarnya panjang banget gitu ya. Ini terus panjang. Dan kalau kita ambil contoh yang setengah tadi, berapa aja sih yang setengah? Nah, didapat ini nih. Jadi ini tadi yang kuadran 1, ini yang kuning kuadran 4 kan ya. Jadi yang merah ini kuadran 1, yang kuning kuadran 4. Jadi terus seperti itu. Sehingga didapat formulanya, kalau ketemu soal cos x sama dengan cos alfa, maka kita bisa hitung yang pertama alfa tambah 360 kali k ya. Ini tadi yang kuadran 1 ya, ini untuk yang merah. Dan untuk yang kuning, yang kuadran 4, ini adalah min alfa tambah 360 kali k. Kenapa min alfa? Karena kalian sudah pelajari di sudut berelasi bahwa kalau cos itu, cos x itu sama dengan cos min x gitu ya. Jadi cos x sama dengan cos min x. Nah, ini dikasih lihat nih. Jadi ke belakang mundur kan ini min ya, x-nya tuh dan negatif. Jadi kuadran 4 itu sama dengan min
ya. Jadi cos X sama dengan cos min X, sehingga rumusnya juga cukup min alfa aja. Jadi untuk rumus kedua min alfa tambah 360 kali K. Oke, sama juga ini kalau ketemu soal dalam pi, 360-nya bisa kita ganti dengan 2pi ya, jangan lupa. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos pi per 6. Nah, untuk intervalnya 0 kurang sama dengan X kurang dengan 360 ya. Jadi ini soal yang standar itu biasanya intervalnya emang ini. Tapi nggak selalu juga ya. Kadang cuma kurang sampai kurang 2, gimana yang bikin soal lah. Oke, gimana? Ya kita coba jawab ya. Oke, cos X sama dengan cos pi per 6. Diingat-ingat lagi nih ya, tadi rumusnya ini. Oh, ini tapi dalam pi gak apa-apa, berarti 360-nya kita ganti dengan 2pi ya. Oke, nah ini jadi 360-nya diganti 2pi. Ini posisi K-nya biar kalian gak kaku bahwa kan ini perkalian. K boleh ditulis di depan, boleh ditulis di belakang, terserah ya. Jadi rumusnya itu X-nya adalah alfa tambah K tambah 2pi. Ya, nah kalau untuk K-nya 0, ya udah berarti ini udah pasti 0. Sehingga nyisa alfa doang. Alfanya tadi pi per 6, ya udah dapat pi per 6. Ya, ini gampang banget. Dan berikutnya untuk rumus kedua itu min alfa tambah K kali 2pi. Nah, ini K-nya kenapa 1? Enggak dicoba yang 0 dulu. Kalau K-nya 0, berarti hasilnya nanti min alfa. Berarti alfanya ini kan pi per 6, berarti jawabannya min pi per 6. Betul. Cuma ini apa namanya, hasilnya kan diminta cuma 0 sampai 2pi doang. Itu negatif, berarti nggak masuk interval. Jadi yang dipilih yang masuk intervalnya aja. Sehingga didapat X-nya adalah alfanya kan tadi pi per 6 ya, jadi min alfa, jadi min pi per 6 ditambah 2pi kali 1. Ya, di K-nya kan 1 tadi, K-nya 1. Jadi 2pi dikali 1. Jadi min pi tambah 2pi. Min pi tambah 2pi berapa? Iya, 11 per 6pi. Ya, gitu. Jadi himpunan misalnya pi per 6 dan 11 per 6pi. Oke, jadi sekali lagi himpunan penyelesaian itu adalah nilai-nilai X yang memenuhi gitu ya, nilai-nilai X yang memenuhi syarat ini. Oke, jadi ada 2 pi per 6 dan 11 per 6pi. Itu contoh yang cos. Satu lagi untuk contoh yang berikutnya ya, yaitu untuk gimana yang tangan nih. Persamaan trigonometri yang tangan. Nah, ini grafiknya kan kayak gini. Terus berulang gini. Ini juga nggak cuma sampai 360 ya. Ini kalau kita lihat grafik yang lebih panjangnya ini terus berulang seperti ini. Dan kalau kita pakai contoh yang satu aja, misalnya tan X sama dengan 1 gitu. Ya, jadi tan berapa sih yang 1? Kita taunya kan cuma tan 45 misalnya gitu ya. Padahal ada lagi di kuadran, di kuadran 3-nya ya, dan terus ada lagi berulang ya. Dan ini pengulangannya kalau untuk tangan itu kan satu periodenya cuma pi ya, satu periodenya itu 180. Kalau yang tadi sin dan cos satu periodenya 360 atau 2pi. Kalau ini satu periodenya itu 180 atau pi. Jadi ini berulangnya lebih cepat. Sehingga gimana? Maka rumusnya juga cuma 1. Gitu ya. Rumusnya cuma 1. Kalau ada tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya adalah alfa tambah 180 kali K. Nah, ini artinya periodenya pengulangannya cuma 180. Kalau soalnya dalam pi, ya ganti aja 180-nya dengan pi gitu. Oke, biar lebih paham, kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 2X sama dengan tan 130. Ya, intervalnya masih sama. Maka kita jawab seperti biasa nih, tan 2X sama dengan tan 130. Ingat-ingat lagi rumusnya, tan X sama dengan tan alfa. Nah, ini gimana nih? Ini enggak X, ini 2X, gak apa-apa. Ikuti aja alurnya ya. Jadi ini anggap X gitu ya. Dan berarti 130 ini sebagai
alfa gitu. Sehingga kita dapat jadi 2x sama dengan, nah jadi di sininya bukan x ya, apa adanya aja. Kalau di 2x berarti tulis aja 2x ya. Jadi 2x sama dengan alfa. Alfanya kan tadi 130 ditambah k kali 180. Nah untuk k nya 0, kita coba untuk k nya 0, berarti x nya adalah ya ini, kalau k nya 0 kan berarti habis nih, berarti 130. Jadi 2x sama dengan 130, berarti x nya adalah 65 gitu ya. Jadi 2x ketemu di sini kan 2x sama dengan 130, berarti x nya sama dengan 130 dibagi 2 yaitu 65. Kalau untuk k nya 1, untuk k nya 1 berarti k nya 1 kan ada 180 nya di sini, berarti 2x sama dengan 130 tambah 180, maka x sama dengan 130 tambah 180 dibagi 2 itu 155. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 65 sama 155 derajat ya. Oke, itulah contoh-contoh penyelesaian dari persamaan trigonometri ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, tadi ini di skip karena harapannya udah bisa paham lah ya. Jadi ini coba k-nya 0, k-nya 1, k-nya 2 terus kalau masih memenuhi interval. Kalau enggak ya udah cukup ya. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.